pagi Pak Rizal. Selamat pagi Pak Andi. Hari ini kita akan melakukan supervisi. Nah, nanti dalam supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-supervisi, kemudian supervisi, dan pasca supervisi. Saya ikut nervous ya Pak? Nah, Oh. tenang. Kita sama. Sama-sama CGP maksudnya. Lanjut Pak. Nah, untuk pra-supervisi, untuk rubrik penilaiannya seperti ini nanti. Ya. Kemudian yang saya tanyakan itu kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran dan mendengarkan baik. Kalau bisa saya penuhi dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Luar biasa sekali. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin Anda capai di sini? Mungkin mendengarkan secara penuh tadi Pak yang ingin saya capai. Ya, semoga apa yang Bapak lakukan sebagai coach, peran sebagai coach hari ini bisa saya amati kemudian sesuai dengan Amin. Terima kasih Bapak. Halo, selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak Rizal. Dari kelihatannya Ibu Linda datang ke sini ingin membicarakan sesuatu nih. Iya ini Pak Rizal, saya mau curhat. Iya, monggo Ibu, silakan. Ibu ada masalah apa hari ini? Begini, sebetulnya masalahnya bukan cuma hari ini Pak. Udah agak lama sih saya berpikir ini berkaitan dengan saya sebagai guru bahasa Inggris Pak. Sebagai guru bahasa Inggris, kemudian di sekolah, di satu tempat pinggiran kota gitu ya Pak ya. Jadi kadangkala anak-anak itu menganggap bahwa pelajaran saya itu nggak penting. Oh, gitu ya Pak. Karena ngapain sih kita belajar bahasa Inggris? Kita ini loh hidup di desa, tanpa bisa bahasa Inggris aja saya bisa kerja, itu orang tua saya nggak bisa bahasa Inggris aja dia bisa menyekolahkan kami, bisa menjadi peternak yang sukses begitu Pak. Iya. Ya Pak Rizal tahu sendirilah latar belakang siswa saya kan sebagian besar anak dari petani dan peternak, tapi mereka juga banyak dari keluarga yang mampu secara ekonomi karena hasil dari peternakan dan pertanian itu. Nah masalah saya ya ini Pak, mereka nganggep bahasa Inggris itu nggak penting. Nah itu loh Pak, gimana ya Pak ya? Iya ya Bu ya. Mungkin kalau dari Ibu ada solusi yang sekiranya akan Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah Ibu kali ini? Dari Ibu sendiri kira-kira bagaimana? Atau masih belum menemukan solusinya Ibu? Ya saya selalu berusaha Pak untuk bisa menjadikan bahasa Inggris sebagai pelajaran yang mereka sukai dan mereka menganggap bahwa pelajaran saya ini berguna loh buat mereka. Begitu Pak. Saya berusaha untuk itu. Misalnya nih dengan saya lebih akrab dengan murid, kemudian saya menyampaikan pelajaran saya dengan lebih friendly ya. Dengan anak-anak, kemudian menyampaikan pelajarannya secara runtun dari yang muda kemudian meningkat begitu, dan materi-materi pelajaran bahasa Inggrisnya pun saya sesuaikan Pak dengan kondisi alam mereka. Misalnya nih mereka kan tinggal di daerah peternakan, misalnya pertanian, nah, pasti mereka akrab kan dengan itu, bahkan mungkin mereka lebih familiar daripada saya dalam materi itu. Kemudian bahasa Inggrisnya ya saya sesuaikan bacaannya, misalnya peternakan tentang sapi perah begitu ya, tapi di dalam bahasa Inggris begitu Pak. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Cukup menarik ya Ibu ya, saya sangat tertarik sekali. Kalau dari cerita Ibu tadi saya menangkapnya pasti ada hal-hal yang bisa mensupport Ibu, hal-hal positif yang mendukung Ibu itu kira-kira apa ya Bu ya? Hal-hal positif yang mendukung saya ya karena saya termasuk orang yang tangguh ya Pak ya, menurut saya bukannya sombong tapi saya tangguh, pantang menyerah. Saya berusaha untuk ini gimana ya anak-anak, tapi saya nggak boleh patah semangat nih, saya harus maju terus nih mencari solusi bagaimana pelan-pelan sedikit-sedikit begitu Pak. Itu termasuk usaha saya. Dan pastinya ada yang menghambat ya Ibu? Iya Pak. Nah, apa kira-kira yang menghambat Ibu? Ya yang menghambat saya kadang anak-anak abai itu loh. Nah saya sebagai manusia biasa ya Pak, saat anak-anak abai itu saya suka kepancing emosi Pak. Mereka abai gitu ya saya ganti abaikan mereka begitu. Padahal kan sebagai guru gak boleh ya Pak seperti itu. Kalau gini Bu,
tadi kan Ibu bercerita tentang pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kira-kira langkahnya Ibu untuk kedepannya, langkah awal untuk memulai biar anak-anak lebih tertarik greget lagi untuk mempelajari bahasa Inggris di daerah kita yang seperti ini, itu kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu lakukan dan kapan kira-kira? Langkah awalnya Pak, yang pasti saya akan memotivasi mereka dengan bercerita bahwa loh nak, walaupun kamu tinggal di desa nak, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris nak, kamu ketinggalan zaman, nggak gaul. Nah itu memancing ego mereka untuk oh iya ya masa sih saya nggak gaul begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu tadi Pak, dengan memasukkan materi-materi pelajaran bahasa Inggris yang mereka tahu. Tinggal di bahasa Inggris kan, oh ternyata bahasa Inggrisnya seperti ini gitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk menggunakan media-media belajar yang apa ya, yang menarik buat mereka, dengan games, kemudian sosial media, kemudian mereka berkarya dengan apalah, misalnya saat mereka materinya harus membuat brosur tentang tools and materials in livestock industry misalnya begitu ya, jadi tentang alat-alat yang digunakan dalam pertanian dan peternakan. Mereka harus membuat brosur, maka mereka saya bebaskan, kamu sukanya bikin brosur pakai apa? Digambar pakai tangan atau kalian bisa menggunakan Canva seperti itu ya Pak ya. Nah seperti itu. Oke. Nah ini Ibu, sebelum kita akhiri sesi kali ini, sangat wow sekali cerita Ibu hari ini ya, itu sangat memacu saya. Mari kita sebelum akhiri, kita rilekskan badan kita sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, pikirkan tujuan pembelajaran kita. Ingin membahagiakan, memerdekakan, untuk lepaskan. Tarik nafas. Semoga tujuan Ibu yang ingin Ibu capai hari ini segera terlaksana di kedepannya Ibu. Amin. Bahwa kita menggendong masa depan bangsa kita. Oke. Terima kasih Ibu, semoga sesi kali ini dapat membantu Ibu ke depannya. Terima kasih loh Pak Rizal ya, saya sudah merasa sangat rileks, apalagi tadi saya sudah menarik nafas, lepaskan begitu ya Pak ya. Wah, itu membuat saya sangat rileks Pak Rizal. Terima kasih Pak, semoga murid-murid saya bisa terpacu ya Pak ya untuk belajar bahasa Inggris ya Pak ya, karena ternyata wah sangat penting, dunia kita ini global ya Pak ya. Iya Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Rizal, maaf mengganggu ini, terima kasih. Gini Pak Rizal, dari coach yang Anda lakukan, coaching yang Anda lakukan, peran Anda sangat luar biasa sekali, terutama yang saya amati tadi adalah present atau kehadirannya. Anda begitu total mendengarkan dengan baik Bu Linda. Anda bisa face to face memandang matanya. Luar biasa sekali di sini. Terus dari alur ceritanya juga sangat runtut, sangat jelas gitu. Terima kasih Bapak. Kemudian juga Anda tidak memasukkan asumsi, Anda nggak ngasih saran, tidak apa, Anda hanya memancing apa yang ada di pikirannya Bu Linda. Itu peran Anda sangat luar biasa sekali di sini. Itu yang bisa saya amati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih juga Pak. Kita jawab gampang siap. Permisi Bu Linda. Iya Pak Andi, ada Bisa apa? minta waktunya sebentar. Minta waktu? Iya. Loh, Pak. Halo, Ibu Linda. Halo Pak Rizal. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Luar biasa. Iya. Selalu terlihat bahagia Pak. Ibu ada kepentingan keperluan apa menemui saya di ruang yang sunyi? Gini Pak Rizal. Cut. Oke Pak Rizal, ini Pak Rizal. Sini Pak Rizal. Ya, Aku sebagian sambat hari ini. ya, jadi hari ini kita tuh take video dengan penuh kerempongan ya. Jadi ini biar dialognya. Jadi semoga apa usaha kita itu bisa maksimal nanti dan terinspirasi oleh kelucuan kita ya. Nanti teman-teman juga ngikut bagaimana. Harus mengalir saja Rizal. Iya. Ya, Pak Rizal. Jadi tugas dari modul berapa ini? 2.3 ya.
kami lakukan mengalir. Jadi kita nggak ada yang tahu. Tadi coachnya mau cerita apa, kita nggak ada yang tahu. Supervisornya mau tanya apa, Nggak tahu. Nggak tahu. begitu. Jadi semuanya mengalir. Bahkan dari tadi pagi saya nunggu katanya janjinya jam 7. Iya, betul. Tidak ada orang. 9.15 OTW. Itu kelakuannya siapa? Nah, Saya pasti. tamunya sudah datang, tuan rumahnya makan sendirian. Nah, itulah yang terjadi hari ini teman-teman. Pada tanggal 18 Juli 2024 ada sesuatu yang menarik dari kami berempat. Nanti kita simpan di YouTube ya. Iya. Someday kita akan melihat. Ini oke. prosesnya. Ini prosesnya di SMK Negeri 1 Pujon. Siap. Boom.